Tiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Loh, belum pulang, Li? Belum nih, lagi nunggu ojol. Oh. Yan, 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 Apa sih, Li? Yan, tugas yang dikasih Bu Pater itu maksudnya gimana sih? Oh, itu tentang pengaruh teknologi terhadap kehidupan. Hah, maksudnya gimana? Gini loh, Li. Jadi pada zaman dahulu,
Nah, coba deh lo pikir-pikir, Li. Dulu, waktu kecil kita itu mana ada main HP. Pasti mainnya bareng teman. Kalau nggak lompat tali, peta umpet. Pasti gitu-gitu aja, Cok. Mana ada dulu kita yang main HP. Benar juga sih. Gue aja sekarang jarang banget main kayak gitu. Sekalipun misalnya mau main masak-masak, pasti lewat game. Anak-anak kecil sekarang juga nggak ada tuh, jarang liatin main bola bareng-bareng. Pasti mainnya ngajak temennya mabar yuk. Tapi bukan itu saja sih contohnya. Terus, Tenang, gua masih ada banyak referensi. Ini salah satunya. Ku tuliskan surat cinta ini agar kau teringat bila aku pergi. Malam yang sunyi kau buat seolah berbunyi dan sunyi. oh kalau ini pasti karena dulu belum ada WhatsApp, Telegram, jadi semuanya tuh disampaikannya harus lewat surat. Nah, itu dia, Li. Jadi dulu aplikasi semacam WA ini belum ada. Nah, jadi setiap orang ingin mengirimkan surat itu lewat kotak surat atau radio. Contohnya kemerdekaan Indonesia aja dipublikasikan melalui Telegram atau melalui berita ke domain Bandung berapa kode Morse. Keren juga ya, tapi pasti butuh waktu lama kan? Itu dia kekurangannya, maka dari itu dikembangkanlah teknologi sampai jadi sehebat ini sekarang. Ya nggak perlu banyak waktu buat ngirim berita. Gue masih punya 2 cerita nih, Li. Harus lo lihat buat memperdalam pemahaman lo. Capek banget pulang sekolah, harus jalan tiap hari mulu. Ya betul, mana rumah kita masih jauh lagi. Oh iya, kamu masih punya minum nggak? Soalnya air minum aku udah habis nih. Airku juga habis, uang jajanku juga habis. Kalian tunggu aku. Kok kalian nggak dengar sih dari tadi ku panggil? Lah, emangnya kau manggil kita? Dasar tuli. Oh iya, kalian pernah penasaran nggak sih tentang penampakan kota Jakarta itu gimana? Ayahku pernah ke sana, katanya Jakarta itu banyak manusianya. Aduh. Lah anak, di desa kita kan juga banyak manusia. Beda lah Wahyu, pasti jumlah orangnya lebih banyak lagi. Andai aja ya kita bisa melihat penampakan kota Jakarta tanpa harus langsung ke sana. Ih, menghayal kamu Feb, mana bisa kayak gitu. Udah lah, ayo kita pulang aja. Kasian ya orang dulu kalau mau lihat ilustrasi nggak bisa lewat internet, harus langsung ke tempatnya. Sebenarnya bisa aja sih, Li. Soalnya kan dulu kan ada peta juga kan. Nah, tapi nggak semuanya orang punya peta dan nggak semua juga orang bisa lihat peta. Apalagi kan zaman dulu orang-orang tingkat kebutaan huruf itu tinggi. Bener juga sih, jadi beruntung ya kita hidup di zaman modern, apa-apa serba gampang. Nah, itu dia keuntungan teknologi itu, Li. Tapi lo harus lihat cerita satu lagi, Li. Woi gas, ke perpus yuk. Lah, ngapain ke perpus? Nah gimana sih, kan kita mau ujian, jadi harus ke perpus tuh buat baca buku, buat persiapan. Ya, males banget. Udah gitu bukunya tebal-tebal, susah nyari buku di perpustakaan. Harus semangat lah gas, kan dari masa depan. Besok masa depan, kamu cepatkan deh alat yang bisa mencari informasi dengan cepat, biar generasi selanjutnya nggak perlu ribet kayak kita sekarang. Mana bisa aku buat begitu, Ra? Pikiranmu terlalu panjang, membaca saja aku malas. Malasku, gimana sih mau jadi sukses? Nah, sekarang udah paham belum hubungan teknologi dengan kehidupan sehari-hari? Gue mulai paham deh, jadi setiap teknologi yang ada itu fungsinya untuk mempermudah kehidupan kita kan? Bener, ingat aja, dulu orang harus baca banyak untuk hanya mencari satu jawaban. Tapi di zaman sekarang ini, kita bisa menemukan semua jawaban itu hanya dengan lewat aplikasi Google. Enak banget ya kita, semuanya serba gampang. Tapi ingat, Li, semuanya itu punya dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jadi lo harus bisa mengelola itu semua, Li.
jadi hari ini kita bakal pulang. Kita pulang sendiri guys. Nanti pulang kita lanjut ya. Bye. Itu bukannya Zian sama si Loli ya? Kok mereka belum pulang? Samperin ah. Samperin lah. Woi, kau ngapain? Ini lagi ngebahas materi yang dikasih Bu Monda kemarin. Oh, yang teknologi itu ya. Iya Ra, awalnya aku kurang paham tentang perkembangan teknologi. Tapi setelah dijelasin sama dia, aku tahu ternyata teknologi itu erat hubungannya sama kehidupan sehari-hari. Bener loh Lisa. Aku nih kayak jarang nih gue kan dapat uang tuh dari teknologi, kayak gue di endorse, terus gue juga sama deh sama mereka. Nah, kalau pemanfaatan Raya ini itu lebih ke arah yang positif, dimanfaatkan teknologi itu untuk mendapatkan cuan. Tuh kayak zaman sekarang aja udah serba online, jadi kayak kalau mau shopping pun udah online, keren kan sekarang. Game aja bisa online nih. Buktinya gue bisa mabar dengan teman gue, padahal gue jarak jauh gitu nih. Keren juga ya. Ngomong-ngomong tentang online, gue jadi ingat ojek online yang gue pesen deh. Nah, udah ditinggal itu lo, kelamaan sih. Iya bener, udah di cancel, tapi aku baru sadar. Udah lah, yuk pulang bareng gue, jalan aja yuk. Udah deh, daripada nggak pulang. Udah, jalan Gue nggak ikut balik deh, gue mau ngapet ke rumah ayam dulu. Ayang mulu loh. Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper.